dibagi para sahabat itu. Jadi para sahabat itu ada yang dibagi menjadi berapa kelas saja ini. Jadi ada kelas VIP, ada kelas ekonomi ya, bisnis dan sebagainya. Yang kelasnya paling atas itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sahabat 4 itu kelasnya kelas VIP itu. Kelasnya paling atas. Jadi kelasnya kelas A ya. Ada kelas A. Makanya ada itu tobaqotihim. Jumlah tobaqotnya, jumlah generasi atau jumlah martabatnya. Ukhtulifa fi adadi tobaqotihim. Terkait masalah jumlah tobaqotnya, tingkatannya itu diperselisihkan jumlahnya itu. Faminhum, di antara ulama itu ada ulama yang ja'ala menjadikan jumlah peringkatnya itu bi'atibari as-sabab ilal Islam, diinjau dari sisi masuk Islamnya. Otomatis sahabat yang paling dulu lebih Islam itulah tobaqotnya yang lebih tinggi. Kalau yang masuk Islam belakangan, jadi tobaqotnya yang paling rendah, derajatnya yang paling rendah. Jadi ada yang membagi berdasarkan masuk Islamnya mereka. Klasifikasinya itu berdasarkan masuk Islamnya mereka. Al-hijrah atau berdasarkan masa hijrahnya. Nih, wa minhum, dan di antara ulama juga man qasamau bi atibarin akhar, ada yang membagi dengan pertimbangan yang lain sesuai dengan hasba ijtihadi, sesuai dengan ijtihadnya. Oleh karena itu Ibnu Sa'ad, salah satu ahli hadis, faqasamau Ibnu Sa'ad itu membagi peringkatnya hadis khamsu tobaqotin, ada yang memiliki 5 peringkat. Ya, 5 peringkat. Ini Ibnu Sa'ad, salah satu ulama hadis. Jadi sahabat itu dikelompokkan menjadi 5. Berarti ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E sampai E. Otomatis peringkat tertinggi apa? Nah, ya. Nah. Kalau seperti Bilal itu A, peringkat tertinggi juga. Jadi peringkat tertinggi di sini disebutkan ya. Di antara peringkat tertinggi itu adalah sahabat yang dijamin masuk surga. Adalah sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Itu peringkat yang paling tinggi. Waqasamahu, dan juga membagi peringkatnya sahabat al-hakimu, Imam Hakim. Kalau di Ibnu Sa'ad, kalau Imam Hakim tadi membagi itnatai asyarata tobaqotan, dibagi ke dalam 12 tobaqot, 12 peringkat. Jadi ada yang membagi 5 peringkat, ada yang membagi 12 peringkat. Lah, untuk pembagiannya yang ditentukan karena masuk Islamnya pertama dan lain sebagainya. Jadi sahabat itu juga kualitasnya itu juga beda satu sama lain, sahabat itu. Karena tidak semua sahabat Nabi itu seperti Abu Bakar. Ada juga sahabat Nabi itu orang-orang Arabi, orang yang tidak berpendidikan. Jadi jangan dibayangkan sahabat itu semuanya seperti Abu Bakar. Ya, ada juga sahabat yang sih nggak paham ya ono. Tuan dari si pangat buat ya ono. Ada sahabat tuh yang kadang-kadang imannya kuat, kadang-kadang imannya lemah juga ada. Jadi nggak semua sahabat itu seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu peringkat pertama itu. Ya, peringkat pertama Abu Bakar. Ini afdhalu, sahabat itu yang paling utama. Kalau itlaq secara mutlak tidak ada satupun yang menentang. Yang paling utama, yang paling bagus, yang paling utama, sahabat yang paling
jos lah ya kelas VIP lah, kelas A. Abu Bakar As-Siddiq yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Summa Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar. Setelah Abu Bakar, Umar. Ini sahabat terbaik, ya sahabat terbaik. Bi ijma'i ahli sunnah, sesuai dengan ijma'nya ahli sunnah, sesuai dengan kesepakatannya ahli sunnah, kelompok ahli sunnah. Summa kemudian Utsman, summa Ali, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ala qauli jumhuri ahli sunnah, sebagaimana pendapatnya mayoritas ahli sunnah. Summa kemudian tamamul asyrah, kemudian 10 orang yang dijamin masuk surga. Summa kemudian ahli badrin, ini pertanyaannya Askar tadi. Kemudian ahli badar. Maksudnya ahli badar itu ahli badar itu apa? Maksudnya adalah para sahabat yang ikut perang Badar. Kenapa kok disebutkan? Karena perang Badar itu perang yang dilakukan umat Islam pertama kali. Namanya perang Badar. Jadi perangnya Rasulullah. Dan Rasulullah pertama kali perang dalam Islam yang dilakukan oleh Rasulullah pertama adalah perang Badar. Ini perang pertama. Ya, perang pertama. 300, musuhnya berapa? 1000. 300 musuhnya 1000. Ini adalah perang pertama. Pada saat ini orang Islam tidak persiapan perang. Mereka hanya membawa pedang saja. Ternyata Allah mentakdirkan perang dengan 1000 orang. Tapi karena rencananya 300 ini rencananya hanya ingin nyegat itu menghadang kabilah dagang dari Syam yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Bukan Muawiyah, Abu Sufyan. Karena apa? Karena orang-orang Mekah itu sudah mengambil hartanya orang Islam. Pembalasannya harta mereka harus diambil. Akhirnya ketepatan pada saat itu Abu Sufyan datang dari Syam, dicegah ke Madinah. Karena rutenya melalui Madinah. Ya, jadi ini Mekah, ini Madinah, ini Syam. Jadi kalau mau pergi ke Syam, mau pergi ke Mekah atau berangkat ke Syam pasti melalui Madinah. Kan gitu. Wes, ini mendengar kaum muslimin ini. Kalau Abu Sufyan itu sedang perjalanan menuju Mekah membawa barang dagangan, namanya kafilah dagang. Kebiasaan orang Mekah, kamu tahu sejarah nggak? Itu belajar sejarah kamu lah. Gak apa-apa, muslim gitu ya. Ini itu Yaman. Kalau musim panas, orang Arab kebiasaannya itu berdagang ke Syam. Kalau musim dingin, berdagang ke Yaman. Jadi mereka kalau ke Syam membeli barang-barang di Syam, kemudian pergi ke Yaman, dijual di Yaman, membeli barang-barang di Yaman, kemudian pergi lagi ke Mekah, dibawa ke Syam, menjual barang Yaman, membeli terus. Tahu nggak? Dari sini mata pencaharian orang. Ya, ketika orang Islam tahu bahwa Abu Sufyan sedang membawa kafilah dagang, ya sangat banyak. Kafilah dagang jangan hanya dibayarkan cuma 20 ekor unta, bisa ribuan ekor unta, dan setiap unta membawa barang dagangan. Itu kargo ibaratnya kapal dagang, itu kargo. Jadi kalau kafilah dagang itu, anjang jalannya itu. Ya, anjang satu orang bisa membawa ratusan ekor unta, setiap unta membawa barang dagangan. Jadi bayangin kafilah dagang bawa 20 enggak. Wakil dicegat ke Rasulullah. Karena Abu Sufyan dengar, katanya cegat. Akhirnya apa? Abu Sufyan mengutus orang untuk ke Mekah, kasih tahu bahwa barang. Karena apa? Karena kafilah dagang itu membawa barangnya orang-orang kayak gini loh, menjalankan bisnisnya. Ya, dijalankan. Ini. Jadi orang-orang Mekah dikasih tahu bahwa barang daganganmu akan dirampas oleh orang-orang Islam Madinah. Akhirnya nggak terima ini 1000 orang berangkat ke sini. Tapi Abu Sufyan sebenarnya sudah sini. Tapi sudah terlanjur 1000 orang berangkat ke sini. Kemudian orang Islam juga sudah menunggu di sini, maka bertempurlah di sini. Ya, namanya perang Badar.
Karena tujuannya orang Islam itu bukan perang, hanya ingin nyegah itu saja. Karena apa? Karena harta mereka dirampas di Mekah. Itu loh ceritanya. Akhirnya 1000 orang datang ke sini. Rasul dikasih tahu, ya Rasul, ada 1000 orang Mekah sekarang datang ke sini untuk menyelamatkan harta mereka. Apakah kita mundur ya Rasul? Jawab Rasulullah, musuh jangan dicari, tapi kalau datang jangan mundur. Kalau datang jangan mundur. Berapa jumlahnya 1000? Gak usah mundur. Jumlahnya 300 orang. Akhirnya Rasulullah musyawarah dengan sahabat. Bagaimana kita? Ini perang pertama, ya. Insya Allah pada tahun kedua Hijriah, tahun kedua. Tahun berapa? Kedua Hijriah. Jadi 2 tahun setelah hijrah ke Madinah. Ceritanya itu. Akhirnya musyawarah. Piye iki? Musuhnya akeh. Ya, kita cuma 300. Akhirnya hasil musyawarahnya, ini padang pasir. Ya, di sini padang pasir dan persawahan. Ada sawah-sawah itu loh. Nah, Rasulullah pesan kita perang di tempat yang tidak ada air kecuali hanya ada satu air. Apa itu? Badar. Kenapa Badar? Karena di sini ada sumur. Pemilik sumur ini namanya Badar. Makanya disebut perang Badar karena sumur yang dikeluarkan oleh orang Islam namanya Pak Badar. Dulu ceritanya itu. Makanya disebut perang Badar. Perang yang dilakukan di tanahnya Pak Badar. Tahu nggak? Disebut perang Uhud karena dilaksanakan di Gunung Uhud. Disebut perang Hunain karena dilakukan di lembah Hunain. Uhud dilakukan di Malang, bukan perang Uhud, perang Malang. Ujukon. Nah, Malang Musaleh dilakukan di tanahnya Aska, perang Aska. Ujukon nekor. Ya, contohnya. Nah, ini cuma 300. Perang Uhud itu jumlahnya semakin banyak. Jadi jenenge Ashabul Aum perintis pertama ini, makanya beda ini betul-betul top imannya karena orang Islam yang pertama ikut perang ini, main-main tawainnya orang itu. Iya. Saudara musuh saudara, anak musuh ayah, ini perang saudara. Bagaimana tidak orang Islam dari Mekah semuanya, gitu? Perang saudara, paman, musuh, anak, begitu. Ya ini, makanya ini disebut apa? Ahlul Badar. Ya. Ahlul Badar itu maksudnya apa? Sahabat yang mengikuti perang Badar. Otomatis peringkat mereka rendah ke atas. Ya atas VIP. Oh, apa sampean? Perang pertama jumlahnya sedikit kalau cok Oh, tos-tosan Rasulullah. Rasul, andai kata di hadapan kami sekarang lautan yang dingin, kamu panjenengan menyuruh kami ke lautan, kami akan masuk ke lautan. Jika di hadapan kami ini ada bara api, panjenengan ya Rasul menyuruh kami untuk masuk api, kami akan masuk api. Meskipun taruhannya nyawa. Oh, nek panjenengan nyuruh kami perang, kami tidak akan mundur selangkah pun. Menang atau mati berkalan, nah itu sahabat ya Allah gak? Ya wis iki wis belasan ngene ya. Sahabat iki koyo ngono tak dari sampean. Taruhane nyawa. Bicara dulu enggak ya? Asal ya, sudah ya. Tuh, makanya di sini disebut Summa Ahli Badar. Jadi peringkatnya itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang dari nama-namanya. Kemudian sahabat yang ikut perang Badar. Kemudian Ahlul Uhud. Sahabat yang ikut perang Uhud. Karena apa? Karena 1 tahun berikutnya terjadi yang namanya perang Uhud. Kalau tidak salah tahun ketiga Hijriah kalau nggak keempat Hijriah kalau tidak salah. Kalau nggak salah. Setelah perang Uhud ini, setelah perang Badar ini Islam menang. Kafir kalah. Akhirnya apa? Dendam kafir. Saya nggak mau terima. Mau sedih kalah nih kalau orang Islamnya lah keinginannya, tak terima. Akhirnya mereka menyerang Madinah lagi dan Rasulullah mencari tempat yang namanya Gunung Uhud. Di situ 700.000 orang Islam, musuhnya 3.000 orang kafir Quraisy. Tapi 1.000 orang Islam ini hanya 700 orang yang ikut perang, 300 mengundurkan diri, 300 orang munafik dimotori Abu Bakar. Tinggal 700 orang. Dalam perang Uhud ini
Islam kalah. Gara-gara apa? Gara-gara pasukan pemanah yang ditaruh di atas gunung ini semuanya mendurhakai Rasulullah. Ojo mudun sadurunge menang. Mereka rono mudun padahal belum menang. Karena ngerti hataram pasah disikat pada saat itu jenderalnya Mekah, jenderalnya pasukan Quraisy adalah siapa? Khalid bin Walid. Akhirnya diserang ke gunung, serang dari sini diserang, dari sini serang, entek sampai Rasulullah terpanah gigi gerahnya. Ya, sampai gigi gerahnya tangga. Padahal Rasulullah menggunakan apa? Helm besi. Masuk gigi gerahnya, darah bercucuran. Ditagih kalau Rasulullah, tanya sama Ali bin Abi Thalib. Ya Rasul, kenapa darahnya kau tujuhi? Ali, kalau darah ini sampai menetes ke tanah, Allah murka. Saya nggak mau mereka dibunuh oleh Allah. Saya berharap mereka nanti masuk Islam, saya nggak mau mereka dibunuh oleh Allah. Sampai darahnya itu ditagih, biar Allah tidak murka. Itu sayangnya Rasul pada umatnya, pada manusia. Saya itu umat kok mendungani menghancurkan orang lain ya. Rasul aja sih mana lu didungani sih hidayah sih kan murka Gusti Allah. Padahal kenapa? Tanah. Ini darah tidak menetes ke tanah ini. Hancur mereka, hancur semuanya. Kan binasakan oleh Allah. Saya nggak mau Allah membinasakan mereka. Rasulullah Muhammad SAW. Perang apa namanya? Oh ya, makanya setelah perang Badar, otomatis yang masih hidup pada perang Badar yang tidak meninggal dunia ikut juga di perang Uhud. Setelah perang Uhud, 2 tahun berikutnya atau ini 2 tahun ya 4, ini 4 ya 4 pada tahun 4. Kemudian 1 tahun berikutnya yaitu tahun kelima Hijriah perang Khandaq. Nggak usah ngomong sejarah lah. Balik mulai. Ya, tabselnya kira-kira ya. Jadi pertama adalah apa? Ahli Badar, cuma ahlu Uhud, kemudian sahabat ikut perang Uhud, cuma ahlu Bai'at Ridwan, kemudian para sahabat yang ikut Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan. Bai'at ketika masuk ke kota Makkah, tapi dihalang-halangi. Ya, dihalang-halangi. Ya, kemudian apa? Kemudian terjadi yang namanya perjanjian dan sebagainya itu. Ya, kapan sejarah itu bocor dulu. Terima ya? Ini kelas-kelas VIP. Ya, VIP. Ya, kelas VIP ini. Jadi ikut perang Badar, ikut perang Uhud, yang ikut sumpah setia. Dia sumpah setia ya sama Rasulullah. Yang tadi saya ceritakan tadi, sumpah setia. Waktu itu kaum muslimin sejarah. Ya ini ya. Jadi ini. Kemudian awalul Islaman, pertama kali yang masuk Islam minar rijalil ahrar, orang yang merdeka adalah Abu Bakar. Minas Sibyan, dari kaum anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Minan nisa, dari kaum wanita adalah Khadijah Ummul Mukminin, Siti Khadijah. Dari al-mawali adalah mawali itu budak yang dimerdekakan, namanya al-mawali. Budak yang dimerdekakan, namanya al-mawali. Budak siapa itu? Zaid bin Harithah. Siapa yang merdekakan? Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setelah dimerdekakan, diambil anak angkat dari Rasulullah, namanya Zaid bin Harithah itu. Makanya Zaid bin Harithah itu ada dalam Al-Quran. Seseorang yang diberi rahmat oleh Allah. Sadurunge budak dituku karo Rasulullah, mari dituku dibebasne, mari dibebasne dipek anak karo Rasulullah. Makanya sebelumnya itu Rasulullah dipanggil bapak sama siapa? Sama Zaid bin Harithah. Karena Zaid bin Harithah dibeli Rasulullah ketika masih kecil. Zaid bin Harithah. Ya, termasuk yang menjodohkan siapa? Yang menjodohkan Zaid bin Harithah Rasulullah dijodohkan oleh putrinya, dijodohkan namanya Zainab. Akhirnya disuruh cerai, Zainab digarwa oleh Rasulullah sendiri. Zaid bin Harithah. Ini putranya namanya Usamah bin Zaid. Jenderalnya Islam juga yang menyerang. Setelah itu Islam berkembang ke daerah utara dan yang menjadi jenderalnya putranya Zaid bin Harithah namanya Usamah bin Zaid. Singa Islam setelah itu. Namanya Usamah bin Zaid. Kandil Al-Quran. Non kau pundel. Putranya Zaid bin Harithah namanya Usamah bin Zaid. Lacak saja di Google pasti akan menemukan jenderal muda yang berani. Ya, kemudian Islam menyebar kemana-mana ya. Namanya mawali. Ya, ini mawali. Kemudian diambillah Habib dan budak yang pertama kali masuk Islam adalah Bilal bin Rabah. Ini semuanya imannya jangan ditanyakan lagi, luar biasa semuanya.
Ditindih di padang pasir panas-panas, Bilal masih ahad. Disuruh kafir nggak mau, tetap ahad. Padahal apa? Padahal posisinya di Mekah panasnya luar biasa. Kemarin saya dapat cerita dari adik saya yang sedang di Mekah ya. Itu panasnya sekarang 46 derajat Mekah itu. Wah, tasnya bukan main. Setelah itu panasnya kayak seperti sini. Sini panasnya itu panas lembab, keringat. Saudi itu panasnya panas kering. Kalau panas kering, kamu kalau ambil angin ini gak saya ngombe, kamu kalau minum air dingin atuk langsung. Sini panas rasanya. Karena panasnya panas kering. Panas kering enggak? Panas kering tuh kamu lagi sini tuh pengen ngombe wis morong gini. Panas lembab enggak? Indonesia panasnya panas lembab. Saudi itu panas kering. Kamu enggak pernah ke Saudi ya? Belum. Insyaallah. Terus saya sudah 4 kali. Insyaallah tahun depan. Haji 3 kali, umroh 1 kali. Insyaallah. Tapi dulu jadi mahasiswa. Masya Allah biasa baik. Masya Allah. Nek rebus surga, Masya Allah, rebus surga ya, Saudi biasa. Ya. Masya Allah. Bayangkan saja panasnya yang seperti itu bila guru-guru lebu Islam ditaruh di padang pasir, dikasih batu yang besar tinggi di dadanya Siti, ya agar kafir. Tapi tidak dilakukan oleh Bilal, tetap ahadun ahad, tangannya begini. Sampai mau meninggal ahadun ahad. Akhirnya dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq. Iman kita nggak ada seginnya kalau Bilal. Taruhannya nowo masih ahadun ahad. Awake lagi diuji dua cilik tok syarat-syaratan sembahyang ya ora. Awake enggak ada apa-apane. Gimana kalau Bilal? Prek-prek awake ya. Bilal Masya Allah. Kemudian jadi Bilalnya Rasulullah. Makanya disebut Bilal. Kenapa? Karena tukang adanya Rasulullah itu Bilal. Sampai saya ini ngomong Bilal wis adan durung. Padahal Bilal itu nama orang karena pekerjaannya apa? Tukang adan. Makanya orang sekarang kalau mengatakan Bilalnya siapa? Padahal Bilal itu nama orang. Kalau merek Aqua, kamu beli adas namanya ya Aqua ya toh? Beli merek apa namanya Aqua saja. Padahal mereknya lain. Sama dulu zaman saya kecil tuh. Kalau sama motor belinya pasti Honda, udah merek Suzuki, nggak merek apa kayak Honda, nggak Honda dah. Honda itu merek. Tapi orang sudah mengatakan bahwa sepeda motor itu adalah Honda. Ini mendengar Bilal tadi. Padahal bukan Bilal Muadzin, tapi sudah terlanjur biasa Bilali Sopo. Nah ini termasuk sahabat-sahabat yang kualitasnya itu VIP. Akhiruh mautan, terakhir kali sahabat yang meninggal adalah Abu Tufail Amir, terakhir kali yang meninggal. Jadi dari terakhir sahabat terakhir yang meninggal namanya adalah Abu Tufail Amir bin Wa'ilah Al-Laythi. Maka meninggal sanata mi'atin di Makkah Mukarramah, meninggal pada tahun 100 di Makkah Mukarramah. Wakilah ada riwayat yang mengatakan aktsara min dzalik, lebih dari itu. Ini ya. Ini adalah tobakot-tobakotnya para sahabat. Tobakot-tobakotnya para sahabat. Jadi yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian 10 apa? Sahabat yang kemudian masuk surga, kemudian sahabat yang ikut perang Badar, sahabat yang ikut perang Uhud, kemudian sahabat yang ikut baiat Ridwan. Seperti Muawiyah dan lain sebagainya, Abu Sufyan itu setelah Fathu Mekah. Ya, setelah Fathu Mekah, Nabi sudah berapa pundut itu baru masuk Islam. Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Sufyan sendiri, Khalid bin Walid dan sebagainya itu masuk Islamnya setelah Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. 1 tahun berikutnya Nabi melakukan haji wada dan meninggal, wafat ya. Wafat Rasulullah sudah berpindah. Ditanya sebelum tinggal, ya Nabi, malaikat diutus oleh Allah. Saya diutus oleh Tuhan Semesta Alam untuk menawari panjenengan. Sampeyan diambil sekarang, apa itu? Diambil meninggal, atau sampeyan dikasih umur lagi oleh Allah dan sampeyan bisa menikmati hasil perjuangan sampeyan. Ya, kita awali Rasulullah. Jadi datangi malaikat ditawari. Pada saat itu Nabi sudah umur 63. Nabi
sampean pengen dipanggil Gusti Allah saat ini sekarang atau minta ditambah umur, dikasih oleh Allah umur lagi dan kamu bisa menikmati hasil perjuangan. Karena saat itu berbondong-bondong orang sudah masuk Islam, istilahnya jadi rojo lah. Pilih di. Rasulullah tanya oleh malaikat. Rasulullah menjawab, saya memilih Rafiqi al-A'la, memilih temanku yang paling tinggi yaitu Allah. Saya memilih Allah daripada ditambah umur. Akhirnya meninggal dunia. Jadi Rasulullah memilih apa? Meninggal. Tawari jabatan, tawari apa-apa Rasulullah tidak. Itu kan terbukti ya, bukan hanya terakhir saja. Ketika dakwah dibuka kan seperti itu. Ditawari, kalau pengen jadi kaya raya, kami semuanya akan mengumpulkan harta kami kasihkan padamu. Kalau panjenengan, kalau kamu ya Muhammad pengen jadi raja, kami semuanya akan mengangkat kamu jadi raja. Kalau pengen apa saja monggo, satu saja permintaan saya, dakwah buktikan. Ojo lupa Islam nih, ojo ngajak Islam nih. Jawab Rasulullah. Aman. Mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku. Saya tidak akan meninggalkan dakwah. Atau saya harus mati berkalang tanah. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Tawari opo-opo, mau tolak kabeh. Ojo menemu ngono tok. Matahari taruh tangan kananku, bulan taruh tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan dakwah. Ojo menemu ngono tok. Ngono. Jabatan menetap, ini harta menetap. Tapi Rasulullah ya, orang-orang sekarang ya banyak tergelincir ya, banyak tergelincir. Oke, sudah. Tentang sahabat sudah ya. Kemudian sahabat itu siapa sih? Orang yang lakiya bertemu an-nabiyya nabi. Orang yang bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam musliman dalam keadaan muslim. Makanya kalau kafir tidak termasuk sahabat. Abu Jahal bukan sahabat. Abu Lahab bukan sahabat. Siapa? Musuh. Musuh. Ya. Wa mata, dan sahabat tersebut meninggal alal Islam, membawa Islam. Ada nggak Ustaz sahabat yang murtad? Ya ada. Ada sahabat yang murtad. Baik pada masa Nabi masih ada atau pada masa Nabi sudah tidak ada. Siapa antara lain sahabat yang murtad? Antara lain siapa? Musailamah al-Kadzdzab, bahkan ngaku jadi Nabi. Musailamah al-Kadzdzab. Maka hadisnya dari Musailamah nggak diterima. Walau takhallalat dalika riddatul alal asal dan sebagainya. Ini ya. Jadi ini adalah sahabat-sahabatnya. Nah, bagaimana? Bima ta'rifu sahabatus sahabi? Dari mana kamu itu mengetahui itu adalah sahabat? Yang pertama at-tawatur, dari jalan tawatir. Tawatir itu yang menceritakan banyak orang, namanya tawatir. Seperti siapa? Abu Bakar. Semuanya nggak kenal kalau Abu Bakar. Kabeh wong Islam mesti kenal kabeh kan sih enggak? Ya. Kabeh kenal kabeh. Pokoknya wong Islam mesti kenal. Masya wong Korea, masya wong Amerika, masya wong Jawa. Saya kira saya ya, jadi udah bisa. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ini mau saya absen kok, WiFi-nya saya nggak bisa ya. Sebenarnya nggak bisa. Jadi nggak usah saya absen ya. Ya nggak masuk siapa saja. Banyak ya. Ini nggak bisa masuk saya. Ini nggak bisa masuk saya. Coba ini. Ya nggak bisa masuk.
Sudah Pak Yusuf sudah keliling-keliling terus itu. Yaudah, gini aja. Insya Allah minggu depan saya absen ya. Ingat-ingat siapa kawannya atau besok saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.